Ya, shalom semua. Hari ini adalah hari yang spesial buat saya pribadi sebab saya coba memulai satu slot baru dalam IG Live saya. Biasanya IG Live saya ada satu slot yang bernama Bincang Buku. Dalam Bincang Buku kami membahas tentang apa yang sementara kami kerjakan dan lakukan dari buku-buku kami baca dan coba kami sampaikan kepada Anda. Dan biasanya itu adalah sebuah review buku bersama dengan Miss Amelia Febriani. Tapi hari ini saya akan memulai sebuah slot baru, yaitu tentang God is Good Corner, atau saya sebut sebagai Geeks Corner. God is Good Corner. Ada apa di God is Good Corner? God is Good Corner adalah satu slot di mana saya dan teman saya, Gunawan Hartono, akan berbicara. Ya, apa bisa disebut bicara ringan? Ya, semoga lah ya bisa disebut berbicara ringan. Berbicara ringan dengan Gunawan Hartono supaya tentang kami membahas bagaimana kita bicara soal Tuhan. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan itu baik, tetapi kita seringkali menghidupi satu kehidupan yang sedikit berbeda. Nah, Gunawan udah bergabung. Selamat malam, Gun. Malam, Kodoni. Kok di saya belum muncul suaramu? What happened? Oh ya, bentar. Suara saya aman, Gun? Aman. Sudah? Something wrong dengan saya. Halo? Oh iya, oke. Ya. Aman. Ya, okay. Jadi hari ini kita akan bicara tentang Tuhan itu baik. Dan kalau kita bicara Tuhan itu baik, semua orang setuju. Kira-kira lah, nggak semua lah. Kebanyakan umumnya akan berkata setuju gitu ya. Kita akan berkata yes. Tetapi saya diperkenalkan satu istilah sama Brother Gun ini. Diperkenalkan istilah konsekuensi logis. Saya mau kenal nih Pak. Konsekuensi logis dari Tuhan itu baik, ternyata seringkali apa yang kita katakan dan apa yang kita percayai ternyata seringkali berbeda, gitu ya. Seringkali berbeda dan konsekuensi logisnya ternyata nggak matching. Misalnya, Tuhan itu baik, ya, tapi kan gitu ya. Tapi kalau nakal ya disentil. Dan seringkali dan kemudian bertanya apakah Tuhan kalau masih disentil masih lumayan lah gitu ya. Ada yang berkata dicambuk, dipukul, disalibkan, didera. Kenapa? Diremukkan. Ternyata Tuhan itu ada balas dendamnya sedikit gitu ya. Waktu di muka bumi disalib ya, sekarang dia balas menyalibkan gitu kita. Itu yang kemudian saya sebut sebagai konsekuensi logis. Dan hari ini adalah episode pertama dari sekian episode ke depan. Kita akan selalu tiap bulan saya mencoba untuk hadir untuk membahas tentang berbagai macam sudut pandang, bermacam topik tentang kebaikan Tuhan. Dan hari ini tema yang saya ambil adalah God is good. Apakah sama dengan God is love? Hari ini kita akan bincang santai aja, bincang santai biblikal, ya nusuk kiri, nusuk kanan dikit, nggak apa-apa ya. Oke, kita Gun, God is good. Apakah sama dengan God is love gitu ya? Pengertian itu apakah bisa disamakan atau tidak? Ya, ini menarik ya. Gordon mengangkat apakah God is good equal dengan God is love. Memang itu nggak pernah ada pertanyaan semacam itu sih. Rasanya baru Gordon aja yang baru nanyain apakah God is good sama dengan God is love. Mungkin saya akan bicara dari subjektif dari studi saya ya, beberapa waktu yang lalu ketika mendalami tentang kebaikan Tuhan. Yang sangat menarik kalau menurut saya secara pribadi, Gordon, bahwa kata goodness, kata baik ini banyak sekali muncul di Perjanjian Lama. Ya, goodness, Tuhan itu baik kepada semua orang, God is good, ada banyak sekali, Mazmur ada banyak sekali. Tetapi terkenal Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya, God is good all the time God is good, ya. It's good. Tapi God is love
itu tidak muncul banyak di Perjanjian Lama. PL tidak banyak menggunakan kata love seperti Perjanjian Baru. Nah, sebaliknya dalam Perjanjian Baru, God is love itu sangat banyak sekali muncul. Ya, sangat mendominasi lah dengan varian-variannya, misalnya anugerah, mercy misalnya, dan segala macam. Tetapi pemakaian God is good atau goodness of God itu jarang. Nah, tetapi kemudian ketika saya membandingkan dengan kata ini, jadi PL didominasi banyak dengan goodness, sedangkan PB didominasi banyak oleh love, saya mengatakan berarti goodness itu sama saja dengan love, begitu. Kalau menurut saya pribadi, bahwa kalau PL menggunakan kata kebaikan, kalau PB menggunakan kata love. Ya tentu saja bahwa love itu di dalamnya pasti ada good, dan good itu di dalamnya pasti ada love. Seperti itu pendapat pribadi saya. Ya, apakah kemungkinan Gun, ini sekedar bicara, apakah kemungkinan memang ada perubahan relasi antara kita dengan Tuhan di PL dan kita dengan Tuhan di PB? Sehingga kok rasanya kalau menggunakan kata Tuhan itu cinta, Tuhan itu kasih di PL, kok rasanya ada rada tabu begitu ya. Tuhan seperti Allah yang suci, yang ya ada yang namanya transcendency of God gitu ya, Tuhan yang jauh, Tuhan yang harus dihormati, sehingga kesan di PL kan menjadi begitu formal ya. Kalau itu jangan terlalu, ya makanya ada istilah mendekat pada Allah, kan itu menakutkan seringkali. Makanya orang Israel ketika disuruh berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai kan, nggak lihatkah di sana ada guntur halilintar, Tuhan seakan-akan sukar didekati, tetapi sepertinya ada Tuhan yang berbeda, yang kita kemudian sebut sebagai wajah Tuhan yang berbeda. Di PB, Yesus memperkenalkan Allah yang kasih, sehingga lebih gampang untuk nyebut dia Allah itu kasih, gitu ya. Sementara kalau di PL itu rasanya nggak hormat. Ya balik lagi, tangkap petir, ada Zeus yang lempar petir. Apakah begitu? Ada hubungan yang berubah? Saya memakai kata lukisan atau picture yang mendominasi ya. Kalau saya mengatakan bahwa PL, kalau tadi menggunakan kata yang Gordon pakai, yaitu kata transendensi dan imanensi. Transendensi bisa tentang lebih keagungan, kebesaran gitu ya. The otherness, holiness, sesuatu yang berbeda daripada Tuhan. Imanensi bicara tentang kedekatan, keintiman, bagaimana dia tinggal bersama-sama dengan kita. Tentu saja di PL kita akan melihat ada transendensi dan imanensi. Di PB juga kita lihat ada transendensi dan imanensi. Cuma saya mengatakan bahwa dominan picture atau lukisan yang dominan di PL itu lebih ke transendensinya Tuhan, begitu ya. Terutama misalnya kalau diperkenalkan tadi dengan Sinai misalnya, jelas sekali yang diwahyukan bukan masalah imanensi, tetapi ada transendensi dengan guntur, kilat, dengan kayaknya Tuhan lagi show off gitu ya, dengan kekuatannya yang luar biasa. Sementara begitu kita masuk di PB, kita bisa melihat bahwa dominan picture yang dibawa oleh Yesus bukan transendensi Tuhan, tetapi ada imanensi Tuhan, kedekatan Tuhan, keintiman Tuhan. Oleh karena itu, ungkapan yang dikenalkan oleh Tuhan Yesus, yang banyak dipakai oleh Tuhan Yesus, walaupun juga ada di PL, tapi sangat sedikit dipakai, sedangkan di PB, Yesus banyak sekali menggunakan adalah kata Aba, yaitu kata Bapa, yang menunjukkan sebuah kedekatan dan hubungan. Sehingga menjawab pertanyaan tadi Kodoni, apakah memang ada semacam pergeseran, shifting, penekanan, saya boleh katakan memang iya, gitu. Sebuah picture, sebuah gambar tentang Allah yang ditampilkan oleh Yesus, itu agak berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh PL. Ya, sebelum lebih lanjut, kalau God is good itu equals dengan God is love, ya. Kalau berarti penggunaan kata goodness ada di Perjanjian Lama, mendominasi Perjanjian Lama, dan kemudian love itu mendominasi Perjanjian Baru. Maka saya teringat ketika ada orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian kan Tuhan Yesus mempertanyakan sebenarnya, mengapa dia menyebut aku baik, atas standar apa kamu menyebut aku baik, memasukkan aku kepada guru yang baik. Dan dia berkata, bukankah hanya ada satu standar kebaikan, yaitu Bapa itu sendiri. Nah, mungkin sama dengan saya ya ini, kalau kita bicara tentang God is good, God is love, berarti mungkin coba
definisimu tentang love-nya Tuhan itu love seperti apa? Sebab ada jenis-jenis cinta yang kemudian coba diperkenalkan oleh orang-orang masing-masing dengan buat saya ini cinta gitu ya. Waktu saya mau apa saja dan saya diberi apa saja yang saya mau, ya itu juga cinta gitu ya. Pemberian hadiah yang banyak itu cinta. Tetapi cinta itu sesungguhnya apa ketika kita berkata pada Allah itu cinta, Allah itu kasih? Definisi apa yang ada di sana dalam kata cinta itu? Ya, menarik ya. Memang kalau kita belajar tentang Tuhan, tentang Allah, tanpa sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kan kita memproyeksikan apa yang kita alami, apa yang kita pahami, apa yang kita rasakan itu kepada gambar atau pribadi person Allah itu sendiri. Karena misalnya kita nggak bisa memisahkan itu dari kata. Ketika kita membaca Alkitab, misalnya Allah itu kasih, maka kata kasih itu sendiri kan kita sendiri sudah memiliki muatan di dalamnya. Ya, pemahaman kita, understanding kita, experience tentang kasih. Sehingga kemudian kita memproyeksikan God is love, love dari apa yang kita rasakan, love dari understanding kita, itu seringkali kita proyeksikan kepada Allah. Oleh karena itu penting menurut saya, kenapa kembali di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu perlu datang ke atas dunia ini. Ada banyak tujuan, ada banyak purpose, ada banyak misi yang diemban dengan inkarnasi Kristus daripada kelahiran Kristus. Tapi Yohanes misalnya, Injil Yohanes dengan jelas sekali mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang, bahwa misi utama daripada Tuhan Yesus adalah untuk menyingkapkan, untuk memperlihatkan siapa itu Bapa. Jadi buat saya yang paling, kalau sebelum saya beranjak ke masalah etimologi ya setelah pengertian, buat saya yang paling simpel adalah begini, kalau mau bicara Allah itu kasih Allah itu seperti apa, kebaikan Allah itu seperti apa, lihat aja kepada Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, apa segala yang diperbuat oleh Yesus, yang dicatat di Injil, that's the God's love, that's the God goodness. Itu kasih Allah dan itu kebaikan Allah. Nah, tetapi kalau mau bicara etimologi, kalau mau ditanyakan understanding, pemahaman tentang apa itu kasih atau what is love, buat saya kalau love, ya banyak orang Kristen sudah sering dengar lah kata agape misalnya, bicara tentang kasih yang tak bersyarat, tentang kasih yang radikal seperti itu. Oleh karena itu, kenapa saya lebih suka kalau ngajar kadang-kadang beranjak dengan kata goodness, karena kata kebaikan itu kan jarang digunakan, gitu kan. Kembali lagi saya katakan ini di PB banyak sekali menggunakan kata kasih. Kasih itu sudah berseliweran di telinga kita dan di otak kita, sehingga seringkali pemahaman atau pengertiannya itu kurang nendang begitu. Iya. Nah, sedangkan kalau agatosune, karena sudah terbiasa begitu ya. Nah, oleh karena itu seringkali saya beranjak untuk menjelaskan kasih itu saya memakai kata kebaikan, karena buat saya kebaikan itu equal dengan kasih. Nah, apa itu kebaikan? Kebaikan agatosune yang dipakai dalam perjanjian baru, buat saya kalau saya ringkaskan artinya adalah begini, bahwa agatosune adalah kebaikan, ada sebuah sikap hati, sebuah komitmen, dan saya ya, betul sih ya. Saya ulangi lagi. Jadi agatosune menurut saya adalah sebuah sikap hati, sebuah komitmen dan tindakan untuk senantiasa memberikan keuntungan, benefits, dan kesejahteraan bagi objek yang kita kasihi. Itu kebaikan. Itu agatosune. Jadi komitmen, sikap hati, tindakan yang senantiasa memberikan keuntungan, benefits, dan kesejahteraan, welfare, kepada orang yang menjadi objek daripada kasih kita tersebut. Itu definisi saya tentang kebaikan. Dan kita lihat bahwa semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus, memang selaras dengan definisi agatosune itu. Iya, tapi kan kembali lagi bahwa masing-masing orang punya definisi yang berbeda-beda. Seringkali punya pengalaman yang berbeda sehingga mereka membangun sebuah
definisi yang berbeda, pengertian yang berbeda dari kebaikan itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah seringkali misalnya tough love, misalnya kasih yang keras, gitu. Itu kan kemudian dipahami sebagai sebuah kasih juga, tetapi kasih yang ya kalau kasih ya bukan berarti saya harus mengikuti semua yang anak saya mau misalnya, atau saya harus mengikuti semua yang orang saya kasihi mau. Ya saya juga harus keras dong, saya harus disiplin juga dong, gitu. Apakah model kasih tough love atau soft love atau model kasih yang bagaimana yang kemudian kita berkata, oh itu bisa disebut sebagai kebaikan Allah? Sebab oke, kita mungkin setuju bahwa memberi keuntungan, benefit, kesejahteraan, tetapi bagaimana kita membawa itu, bagaimana kita mendeliver itu, kan seringkali berbeda ya. Cara kita mengekspresikan kasih itu kemudian menjadi berbeda. Ada istilah dulu sang suami istri tiap kali makan, suaminya langsung kasih misalnya kerupuk yang gosong kepada istrinya, sementara kerupuk yang baik dia makan. Setelah bertahun-tahun istrinya udah muak, marah, kamu tiap hari kasih makan, kasih kerupuk gosong. Dan sang suami berkata, loh, saya justru karena suka kerupuk gosong itu. Tapi saya memberi yang terbaik buat kamu, justru karena saya suka. Saya itu pengen makan yang itu, tapi saya pikir kamu suka, gitu ya. Jangan-jangan apakah sampai terjadi miskonsepsi antara kita dengan Tuhan, sehingga muncul satu istilah, apa yang saya suka belum tentu Tuhan suka, dan apa yang Tuhan suka itu juga saya suka, gitu ya. Bagaimana dengan kamu, Gun? Nah, itu tadi yang saya katakan berbahayanya adalah begini. Setiap kali kita berbicara tentang Allah, salah satu bahaya di dalam teologi adalah kita merefleksikan apa yang menjadi pemahaman dan pengalaman kita tentang kasih dan kebaikan itu kepada Allah. Sehingga ada joke yang mengatakan kalau Allah itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya, maka balasan manusia adalah menciptakan Allah yang serupa dan segambar dengan dirinya. Hari ini kita memiliki Allah yang kita bentuk sesuai dengan konsep kita. Nah, oleh karena itu penting buat kita. Nah, ini agak sulit juga karena saat kita mempelajari Alkitab, misalnya ketika kita membaca dan merenungkan Alkitab, seringkali juga bias-bias itu agak sulit ya untuk bisa betul-betul kita tuh netral. Tetapi kalau kita mau ya mencoba senetral mungkin untuk melihat Tuhan Yesus, untuk mempelajari pengajaran Tuhan Yesus dengan senetral, sedekat mungkin ya, senetral mungkin. Saya menggambarkan ada 3 jenis kasihnya Tuhan, 3 jenis kebaikan Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan, yang menurut saya ini mungkin tidak banyak dipahami oleh manusia secara natural. Yang pertama adalah sifat goodness atau kasihnya itu adalah unconditional. Tidak bersyarat, bahwa ini menjadi salah satu jargon juga sudah banyak sih ya. Cuma nanti begitu masuk di implikasi ini yang nggak mudah begitu. Tapi secara teorinya pasti diterima, unconditional love, unconditional goodness, bahwa kebaikan dan kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita itu diberikan bukan karena kita layak, tetapi karena itu semata-mata dari dirinya, nature daripada dirinya, sifat daripada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat kasih Tuhan itu inklusif atau universal. Dia tidak membeda-bedakan, ya, dia merangkum semuanya, kebaikannya ditujukan kepada semuanya, dan kasihnya itu merangkum kepada semuanya. Betul-betul semuanya. Saya harus tekankan semuanya adalah semuanya, inklusif dan universal. Yang ketiga, yang saya dapatkan terakhir, bahwa kasih dan kebaikan Tuhan itu sifatnya adalah non-coercive atau non-violence, atau tanpa paksaan atau tanpa kekerasan. Nah, misalnya mungkin dari 2 itu saya mengambil satu ayat, maksudnya dalam Matius 5 ayat 43 di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit dikatakan ya, Matius 5:43, Tuhan Yesus mengatakan begini, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Dan buat saya itu kasih yang masuk akal, common sense gitu ya. Kita hanya akan menunjukkan benefit, memberikan benefit, memikirkan welfare kepada orang-orang yang menguntungkan kita atau yang sejalan dengan kita.
Bencilah musuhmu, pengertiannya adalah tentu saja kita tidak memberikan benefits ya, karena benci yang dimaksud di sini adalah lawan daripada love. Tapi yang menarik ayat 44, Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang saya katakan, musuh itu tidak mungkin dikasihi. Ini yang saya katakan pertama tadi, kenapa goodness dan love-nya adalah unconditional. Bahwa kita mengasihi bukan karena orang tersebut layak dikasihi, tapi kita mengasihi karena kita memahami tentang kasih. Allah mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi. Allah mengasihi kita sebab Dia adalah kasih. Dia tidak mungkin berhenti untuk mengasihi, dan Dia tidak mungkin mendenial dirinya untuk tidak mengasihi, karena He is love. God is love. Love itu nature-nya Tuhan. Nah, kemudian dari 45, Tuhan Yesus melanjutkan, karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu yang saya katakan inklusif, universal. Tuhan tidak membedakan. Kasihnya seperti matahari yang tidak membedakan mana itu orang yang baik, mana yang jahat. Semuanya akan mendapatkan siraman kasih Tuhan yang sama. Dan koersif, nanti kita akan lihat di ayat-ayat yang lain saja bahwa sifat Tuhan, kasih Tuhan yang diperagakan lewat Tuhan Yesus Kristus jelas adalah tanpa kekerasan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan tidak membenci atau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi 3 sifat ini yang menurut saya harus direnungkan, yaitu yang pertama unconditional, yang kedua inklusif dan universal, dan yang ketiga dan non-violence atau non-coercive. Jadi tidak memaksa, tidak memakai kekerasan. Itu sifat dari kasih dan kebaikan Tuhan di PP. Iya, saya setuju ya. Kembali lagi, persoalannya selalu pada praktika atau yang kita coba bilang konsekuensi logis dari pemahaman ini gitu. Misalnya ada satu pendeta bicara tentang unconditional love misalnya, bahwa kasih yang tanpa syarat, bahwa Allah mengasihi bukan karena keadaan sesuatu, bukan karena dia dipaksa harus melakukan sesuatu, bukan juga karena seseorang itu layak, tetapi because he is love. Dia itu naturnya adalah kasih. Sama seperti Paulus berkata, Tuhan nggak mungkin ketika kita tidak setia, Tuhan nggak mungkin membalas dengan ketidaksetiaan, dia harus setia, sebab itulah dirinya, dia adalah Allah yang setia. Nah sama, ketika kita mengenakan itu kasih kepada Allah, Allah itu kasih, Allah itu cinta, dan dia secara nature mencintai dan mengasihi. Bagaimana dengan orang-orang jahat? Bagaimana dengan orang-orang yang menjadi lawan dari kebenaran itu sendiri, atau orang yang sudah dia jahat, saya serahkan dia pada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan bertindak adil dalam hidup saya. How about that? Sebab kita merasa bahwa kalau Tuhan mencintai saya, maka orang yang berbuat jahat kepada saya kan bisa, saya nggak bisa ngampuni sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Gitu. Kemudian kita kembali pada pembalasan adalah haknya Tuhan. Bagaimana dengan itu? Betul, pembalasan adalah haknya Tuhan. Masalahnya tidak pernah dipertanyakan bagaimana cara Tuhan membalas orang tersebut. Kita selalu, kata membalas, repay, selalu dalam benak kita adalah kalau jahat itu selalu akan dibalas dengan yang namanya penghukuman. Terlalu banyak film action kayaknya ya. Terlalu banyak film action. Film silat balas dendam. Jelas ayat itu, misalnya kalau dikatakan di dalam ayat itu tentang membalaskan kejahatan dengan kebaikan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Itu nggak usah saya perdalam karena kita sudah tahu. Dan dilanjutkan dengan kata-kata sebab pembalasan adalah hakku. Dan kemudian kita mengatakan, oke, saya tidak balas, saya serahkan kepada Tuhan, karena pembalasan Tuhan akan lebih daripada pembalasan kita. Itu yang seringkali kita pakai. Jangan membalas, serahkan kepada Tuhan, karena pembalasan Tuhan lebih fair, lebih kejam, lebih berat kepada orang tersebut. Tapi mari kita bertanya gitu, apakah itu yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, kembali lagi saya katakan bahwa Tuhan Yesus, kita seringkali sudah ngomong Kodoni, bahwa Tuhan Yesus adalah gambaran daripada Allah yang sempurna, gambaran daripada Bapa yang sempurna.
Bill Johnson saya mengatakan Jesus is the perfect theology. Segala sesuatu harus kita lihat kepada Yesus. Pertanyaan saya adalah, pernahkah di dalam kehidupannya Tuhan Yesus membalas seseorang yang berdosa? Pernahkah Tuhan Yesus melakukan penghukuman? Pernahkah Tuhan Yesus melakukan kekerasan kepada orang yang orang yang jahat? Never. Kita katakan tidak pernah. Bahkan kepada orang-orang yang menzolimi dirinya, dia tidak pernah melakukan pembalasan. Bahkan di atas kayu salib dia berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan saya rasa that's the nature of God. Itulah sifat daripada Allah. Jadi kalau ayat itu mengatakan jangan membalas kejahatan dan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dan kebaikan. Sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Pertanyaan saya adalah, statement saya adalah, tapi seringkali kita tidak pernah bertanya bagaimana cara Tuhan membalas orang tersebut. Dan menurut saya kalau Tuhan yang sama yang mengatakan balaslah kejahatan dan kebaikan, menurut saya repay pembalasan Tuhan kepada orang yang jahat ada sama. He show his goodness. Dia menunjukkan kebaikannya kepada orang tersebut. Ya, setuju. Konsekuensi logis yang kedua, Gun, tentang unconditional love dalam pemikiran saya. Tapi itu good words, itu bagus. Saya sangat setuju. Tuhan membalas dengan kasihnya, dengan pengampunannya. Ya, dia tidak membalas ngambil batu, dia membalas bukan. Jadi mulai sekarang cek. Jadi jangan lagi menggunakan kata Tuhan yang akan balas dendam. Tolong dihapus. God is good, God is love, ya. Jadi nggak ada balas dendam. Tuhan bukan Rambo di film action. Dia bukan Jet Li di film silat. Dia tuh. Dan saya berkatakan hal yang sama bahwa ya kalau dunia adalah musuh Allah, kita juga pernah bahas bahwa ketika dunia adalah musuh Allah, maka bagaimana dia harus memperlakukan dunia? Jawabannya adalah kasihilah musuhmu. Makanya Yohanes 3:16 itu jelas. Ketika dunia sebagai gambaran dari musuh Allah, tiba-tiba Yohanes berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan manusia yang mau percaya, tetapi kemudian memang benar-benar akan dunia. Tapi konsekuensi logis yang kedua, kalau Allah itu kasih itu sendiri, Allah adalah unconditional love yang tidak memerlukan keadaan, dan tadi sempat kamu kutip yang ke-40 ayat 45, bagaimana dia mengasihi semua orang, bahwa Allah juga bersifat inklusif. Bagaimana dengan perlakuan? Terus untuk apa saya menyembah Tuhan? Untuk apa saya beribadah pada Tuhan? Apakah itu tidak membuat saya berbeda dengan orang yang tidak berdoa, tidak membuat saya berbeda dengan orang yang tidak menyembah? Saya pernah dengar misalnya ada video klip yang beredar dari Pak Kris Manusama, mungkin dibuat orang TikTok, dan Pak Kris Manusama berkata, kita berdoa, Anda berdoa 2 jam sehari tidak akan membuat Tuhan lebih mengasihi kamu. Kamu baca Alkitab 2 jam sehari juga tidak akan membuat Tuhan lebih mencintai kamu, sebab Tuhan sudah mencintai kamu. Kamu berdoa 2 jam 1 hari itu supaya kamu lebih mencintai Tuhan, bukan supaya Tuhan lebih mencintai kamu. Bagaimana dengan keadaan itu? Dengan keberadaan, berarti apa yang membuat saya berbeda dong dengan orang lain? Apa yang membuat saya berbeda dengan orang yang tidak berdoa? Apa yang membuat saya berbeda dengan orang yang tidak menyembah? Apa yang membuat saya berbeda dengan orang yang tidak percaya pada Yesus? Seringkali kemudian kan kita kemudian berkata, nggak percaya pada Yesus masuk neraka. Atau kalau ada orang ngalami satu masalah dan berkata, itu makanya tidak percaya pada Yesus, tidak doa tadi pagi. Bagaimana? Kalau God is love, benar-benar love, berarti apakah benar bahwa tidak ada yang akan membuat dia mengurangi mencintai seseorang dan tidak akan membuat dia lebih mencintai seseorang? Saya setuju bahwa apa yang dikatakan Om Kris Manusama, saya setuju bahwa doa saya, pembacaan Alkitab saya, pelayanan saya tidak pernah membuat kasih Allah bertambah besar ataupun bertambah kurang di dalam diri saya. Sebab Roma 5 misalnya mengatakan sebelum saya mengenal dia sudah mengasihi saya. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwasanya kasih setianya, Hesed, Adonai, itu tidak pernah berubah.
Ya, tidak akan pernah changing begitu ya pengertiannya. Lalu yang jadi pertanyaan adalah untuk apa kalau demikian saya berdoa, untuk apa saya melayani, untuk apa saya melakukan ini dan itu. Nah, seringkali kan konsep kita ini tentang agama, religion, bahkan dalam kekristenan itu kan masih dipengaruhi menurut saya dengan pemikiran agama-agama secara umum pada umumnya ya, terutama yaitu kenapa sih orang melakukan korban misalnya, kenapa orang melakukan sembahyang, kenapa orang melakukan ritual. Pada umumnya agama selalu mengatakan adalah untuk mempengaruhi Tuhan, untuk mendapatkan benefits daripada Tuhan, untuk membuat Tuhan itu berubah dan kemudian memberikan berkatnya kepada kita, ataupun supaya dia tidak marah kepada kita ngadem-ngadem dia dengan doa kita, dengan sembahyang kita. Tetapi kalau kita masuk dalam perjanjian baru, oleh karena itu saya mengatakan kenapa kekristenan itu begitu berbeda dengan religi-religi lain pada umumnya, karena kekristenan tidak mengajarkan itu, Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Buat saya, kenapa saya berdoa misalnya, kenapa saya membaca firman? Saya berdoa dan membaca firman bukan supaya Tuhan lebih mengasihi saya, tapi saya setuju dengan Om Pris katakan, bahwa saya berdoa dan saya membaca firman adalah supaya saya semakin, kalau pakai bahasa saya, semakin saya boleh mengenal Bapa saya boleh mengenal Allah saya. Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya membaca firman? Untuk memperdalam komunikasi, memperdalam relasi saya dengan Tuhan. Ya, sehingga saya kemudian diubahkan menjadi sama serupa dengan Dia sendiri. Itu buat saya seperti itu. Gitu. Dan tentu saja orang, saya tambahkan sedikit, dan tentu saja orang yang mengenal hati Tuhan dan tentu saja akan berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Jadi tujuan doa, tujuan pembacaan firman adalah untuk semakin mengenal Dia. Dan kalau saya semakin mengenal Dia, tentu saja ada impact di dalam kehidupan saya. Ya. Misalnya bukan impact masalah blessing buat saya, tapi impact misalnya saya akan lebih dalam tanda kutip easy, misalnya untuk menjalankan perintahnya. Karena misalnya ketika seseorang yang saya kenal meminta sesuatu kepada saya dan orang yang tidak saya kenal meminta sesuatu kepada saya akan lebih gampang memberikan itu kepada orang yang saya kenal dibandingkan dengan orang yang tidak saya kenal. Dan kalau hubungan saya dengan Allah semakin dalam dan Allah meminta kepada saya rasa saya akan lebih easy untuk mentaati Dia, untuk melakukan apa yang Dia inginkan karena saya mengenal Dia. Tentu saja ada benefit. Kalau dibalik misalnya, berarti apakah Tuhan bisa dikenakan dengan logika yang sama? Ketika Tuhan lebih mengenal seseorang dan kemudian ketika orang yang lebih mengenal Dia meminta sesuatu pada Dia dibanding orang yang tidak mengenal Dia meminta sesuatu pada Dia, apakah Tuhan kemudian akan lebih easy memberi kepada yang Dia kenal? Orang yang istilahnya beragama. Saya merasa bahwa problemnya bukan pada diri Tuhan, problemnya selalu pada diri manusia. Misalnya begini, kalau tadi saya meminta ya, tapi kalau misalnya saya memberi misalnya, ketika saya memberi kepada orang yang kenal dengan saya, orang itu akan lebih mudah menerima pemberian saya. Tetapi kalau saya misalnya memberikan sesuatu kepada orang yang tidak saya kenal, orang mungkin agak lebih curiga karena tidak kenal saya, dan mereka akan bertanya-tanya, kenapa engkau memberikan sesuatu yang baik kepada saya? Dan saya rasa itu yang banyak terjadi di dalam kekristenan bahkan sendiri. Kita seringkali mencurigai Tuhan ketika Tuhan berbuat baik kepada kita. Ada berapa banyak, tadi yang saya katakan, Teng Kodon itu juga katakan, banyak orang, ada beberapa orang yang merasa bersalah ketika mereka diberkati Tuhan. Ada beberapa orang yang bersalah ketika mereka menerima kebaikan Tuhan. Dan mereka selalu akan bertanya, ada apa ini gitu ya. Kalau mereka mengalami suffering, mereka merasa it's okay. Tapi ketika ada banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam hidupnya, mereka selalu berpikir, jangan-jangan sesudah ini Tuhan sedang hendak melakukan sesuatu. Karena itu Dia baik-baik. Dan menurut saya pandangan itu adalah pandangan karena kita tidak pernah mengenal hati Tuhan yang sesungguhnya kepada kita. Ya, kemudian ada ungkapan yang Kodoni pakai, ada beberapa orang yang mengajarkan, apa yang saya suka, Tuhan seringkali tidak suka. Apa yang saya tidak suka, ya itu yang Tuhan suka dalam hidup saya. Itu yang seringkali terjadi karena kita tidak mengerti tentang hatinya yang betul-betul good, yang ingin memberikan yang terbaik. Ya, benefits, welfare, shalom kepada setiap anak-anaknya.
Ya, sekedar sebelum lanjut ke pertanyaan yang saya siapkan berikut adalah, jadi mulai menghindari perkataan kalimat apa yang saya suka belum tentu Tuhan suka, apa yang Tuhan suka belum tentu saya suka. Apakah seperti itu? Pertanyaannya, apa yang saya suka, apakah Tuhan suka juga? Gitu loh. Apa yang saya tidak suka, apakah Tuhan juga nggak suka? Gitu ya. Eh, tentu saja kita harus sangat hati-hati ya. Tidak semua yang kita suka Tuhan juga suka. Saja karena kita tahu bahwa kita lahir dalam sebuah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi buat saya semakin, oleh karena itu, buat saya kenapa kita berdoa, kenapa kita membaca firman, bahasa yang mungkin lebih milenial gitu ya, adalah mensinkronkan frekuensi kita dengan frekuensinya Tuhan gitu. Mensinkronkan frekuensi kita dengan frekuensinya Tuhan, sehingga semakin lama kita bergaul dengan Tuhan, semakin lama kita berdoa, semakin lama kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa kalau itu terjadi, sinkronisasi itu terjadi, saya percaya kita akan sampai pada satu titik bahwa apa yang saya suka, itu yang Tuhan suka, dan apa yang tidak saya suka, itu yang Tuhan tidak suka. Karena kita sudah berjalan begitu lama bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kita tidak menebak-nebak lagi apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Iya, seakan-akan kan itu balik lagi, membuat orang merasa bersalah dengan sebuah pemberian yang baik misalnya. Membuat orang merasa bersalah. Oh, kaya misalnya kemudian kaya. Tuhan nggak mau orang kaya gitu loh sebenarnya. Seakan-akan, ya kalau kamu pun kaya, semua kekayaan itu biarlah untuk Tuhan kan gitu. Sehingga istilahnya jangan menjamah apa yang Tuhan beri, sebab jangan-jangan itu memang bukan kamu, itu bukan untuk kamu, tapi itu ya kalau dari Tuhan ya harus diberikan kembali kepada Tuhan. Seakan-akan orang kemudian dilarang menjadi kaya itu membuat sesuatu merasa bersalah. Menjadi, tadi kalau kamu bilang, akhirnya diidentikan dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan adalah suffering. Keinginan kehendak Tuhan adalah penuh dengan penderitaan. Saya lebih bisa menerima bahwa Tuhan berkenan kepada saya karena saya percaya dan ada dalam penderitaan atau hidup menderita, daripada saya percaya dan hidup dalam misalnya kesehatan, kekayaan, saya hidup dalam keluarga yang baik misalnya. Dan saya sih pribadi juga tidak percaya begitu, tetapi seringkali orang kemudian terlalu kebablasan atau terlalu ekstrim, menarik, sehingga salah memaknai arti berkat Tuhan yang sesungguhnya. Kalau buat saya memang begitu. Ya. Tadi sempat kamu bicara, sorry. Silakan Gordon, sorry. Ya, enggak, silakan. Enggak, makanya saya katakan tadi bahwa kita ini harus belajar terus untuk mensinkronkan pemikiran kita dengan pemikiran firman Tuhan. Ya, tanpa kita sadari kadang-kadang pandangan asketisisme itu seringkali masuk ya di dalam teologi kita, di dalam praktek kita. Kita menyangka bahwa kalau penderitaan itu fine, kalau kesejahteraan itu berbahaya. Penderitaan itu baik buat saya, kesejahteraan itu berbahaya buat saya. Buat saya itu ada pandangan asketik yang menurut saya harus ditolak, begitu ya. Karena buat saya baik penderitaan maupun kesejahteraan, dua-duanya bisa merupakan dalam tanda kutip berkat daripada Tuhan, tapi dua-duanya bisa juga berbahaya. Penderitaan itu bisa berbahaya, kesejahteraan itu juga berbahaya. Dua-duanya bisa berbahaya. Jadi menurut saya tidak ada alasan ya kemudian kita mengatakan kalau kita menderita berarti kita aman, kalau kita sejahtera kita harus hati-hati. Menurut saya tidak ada landasan untuk berpikir semacam itu. Jadi kalau seorang ayah memberi anaknya minum es krim, itu bukan berarti bagi sang ayah es krim itu, anak suka es krim, tetapi itu bukan berarti bagi sang ayah es krim itu jahat, sementara bagi sang anak es krim itu baik. Ya bagi sang ayah maupun sang anak es krim ya sama-sama baik. Cuma kalau tiap hari anaknya minum es krim juga sesuatu yang baik ketika diberi pada porsi-porsi tertentu kemudian menjadi tidak baik. Dan disitulah kemudian sebagai seorang ayah dia kemudian melarang sang anak untuk minum es krim. Tetapi sebenarnya bukan tidak boleh minum es krim, tetapi tidak boleh minum es krim berlebihan.
Bukan Hmm. berarti ketika dia melarang es krim, bukan berarti sang ayah berpendapat bahwa es krim itu jahat bagi sang anak. Tidak, sang ayah tetap berpendapat bahwa es krim itu baik. Sang bapak juga Ya. mungkin suka es krimnya, gitu ya. Tetapi ketika anak terus-menerus minum itu kemudian bagi sang bapak menjadi baik. Jadi memang agak susah untuk menyatakan, oh es krim ini baik atau tidak baik. Memang agak sukar untuk dikatakan, oh itu bisa baik, itu bisa tidak baik. Ya sebab tergantung dengan kondisi bagaimana kita meraihnya. Mungkin seperti itu, Gun. Ya, misalnya saya teringat satu ayat yang ada di 1 Timotius 6 ayat 17. Misalnya sedikit kita menyimpang tentang kekayaan ya. Karena ayat 17 dikatakan 1 Timotius 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah. Nah, kalau kita berhenti sampai di situ saja, mungkin aja ya pengajaran bahwa suffering itu aman, kekayaan itu bahaya, maksudnya yang harus dihindari itu betul. Tapi menarik buat saya karena ayat 17 tidak berhenti sampai di situ kan. Dia mengatakan melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita, perhatikan nih, segala sesuatu untuk dinikmati. Allah memberikan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Jadi buat saya kenikmatan di dalam hidup ini tidak salah, tidak berdosa. Ada bahaya di dalam kekayaan, tapi bukan menjadi alasan untuk kita tidak menikmati kekayaan tersebut. Dan buat saya cara yang paling aman ya ayat 17 tadi mengatakan saat kita bisa memandang kekayaan sebagai anugerah daripada Bapa, itu cara teraman untuk bisa menikmati kekayaan. Karena saat kita tidak memandang kekayaan sebagai berkat daripada Bapa, maka kita akan cenderung memakai kekayaan itu sebagai benteng kita, sebagai tadi dikatakan sebagai tempat pengharapan kita. Tapi sepanjang kita bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan itu adalah hadiah kebaikan bagi kita, buat saya itu adalah jaring pengaman yang paling aman dalam hidup kita. Ya. Setuju. Kembali ke Matius 5 tadi, ayat 43-44 bahwa Tuhan memberi hujan, 45 Tuhan memberi hujan kepada semua orang baik, orang jahat. Pertanyaan saya adalah, kalau begitu, kalau Tuhan memberi hujan kepada semua orang baik, orang jahat, dia membuat kebaikan kepada semua orang. Pertanyaannya, apakah kasih Tuhan memang untuk semua? Seperti kamu bilang tadi, inklusif. Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian berbuat jahat? Bagaimana supaya Tuhan bisa membawa mereka kepada kebaikan, membawa mereka kepada kebenarannya? Ya, seringkali maksud saya begini, seringkali kan antara kasih Allah dan keadilan Allah itu selalu kemudian dipertentangkan kan gitu, Gun. Terus kalau dia mengasihi semua orang termasuk orang jahat, pertanyaannya adalah bagaimana dengan keadilan di dunia ini? Bagaimana dengan kebenaran lah? Kalau kita selalu menggunakan kemudian kata kebenaran. Ya. Oke. Yang pertama, apakah kasih Allah memang begitu baiknya, too good to be true, begitu bahwa Allah mengasihi kepada semua orang? Saya akan kutip satu ayat ya, dalam Mazmur 145 ayat 9. Itu jelas sekali dan tidak mungkin kita mengelak dari ayat ini. Mazmur 145 ayat 9. 145 ayat 9 dikatakan demikian. Ya. Tuhan itu baik. Dan perhatikan kata Tuhan itu tidak pakai kata Elohim, tapi Yahweh, yang sebenarnya Yahweh adalah nama Allah yang bercovenant dengan Israel. Nah, secara logika, kalau memakai kata Tuhan, sebenarnya ayatnya harus bilangnya begini, Tuhan baik kepada Israel. Ya. Karena itu ada nama khusus yang dipakai Tuhan untuk mengikatkan diri kepada Israel. Tapi yang menarik, ayat 9 dikatakan, Yahweh itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang dijadikannya berarti ada semua manusia. Jadi Mazmur 140 ini PL loh. Ini PL. PL sendiri sudah menyatakan bahwa God is good. Tuhan itu baik kepada semua orang. Nah, sebenarnya menjadi pertanyaan adalah kalau Tuhan itu baik kepada semua orang, bagaimana tadi Kodone mengatakan bagaimana caranya membuat orang jahat itu bertobat? Berarti premis yang seringkali muncul dalam pemikiran kita bahwa orang jahat bisa jadi baik
itu karena dihukum Tuhan. Betul ya? Ya. Orang jahat bisa jadi baik kalau mendapatkan keadilan, Ya. kalau Makanya mendapatkan kata tobat pengadilan kan, Tuhan. makanya kata tobat seringkali ekivalen dengan kata kapok. Nah, betul. Oleh karena itu seringkali kalau kita ingin membuat orang bertobat, yang dikedepankan adalah gambaran Allah yang menghukum, Allah yang mengancam, Allah yang akan menjatuhkan punishment, kan seperti itu. Sehingga membuat orang bergetar. Mungkin salah satu khotbah yang terkenal adalah di Amerika yang konon yang menjadi pemicu kebanggaan rohani adalah orang berdosa di tangan Allah yang murka dari Jonathan Edwards. Nah, sehingga seringkali kita orang revival yang suka sekali dengan revival, ingin mendapatkan hal yang sama, kita juga seringkali dari mimbar-mimbar kita mengedepankan Allah yang murka, Allah yang marah, Allah yang menjatuhkan hukuman, Allah yang memasukkan orang ke neraka. Kalau kamu nggak bertobat, kamu akan mendapatkan kutukan, hukuman dari yang ada di bumi ini, kebangkrutan, sakit penyakit, sampai kepada penyiksaan dalam kekekalan. Tapi mari kita membaca Roma 2 ayat keempat. Buat saya menarik. Apa yang membuat orang bertobat? Apakah mengkhotbahkan kebaikan Tuhan itu membuat orang nggak bisa bertobat? Roma 2 ayat 4 justru mengatakan apa di situ? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, Inggris menerjemahkan, maksud ada kebaikan Allah, ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi saya lebih percaya Alkitab bahwa yang memimpin, yang bisa mengubah, yang bisa mentransformasi orang jahat jadi orang baik itu bukan punishment, bukan penghukuman, bukan kekerasan, tetapi kebaikan. Nah, tadi pertanyaan yang ketiga yang kau sadarkan adalah, lalu bagaimana dengan justice, dengan keadilan Tuhan? Nah, di Zoom yang beberapa waktu yang lalu yang saya beri nama Healing the Gospel, saya sudah menyajikan ada banyak ayat di situ, bahwa kata keadilan bisa ada dua macam, ada two kind of justice. Kata keadilan dan kebenaran itu sebenarnya sama. Ya. Jadi saya boleh mengatakan itu keadilan atau kebenaran. Yang pertama yang disebut sebagai punitive justice, keadilan yang menghukum. Ya, itu yang seringkali kita pakai. Kalau dikatakan Tuhan adil, itu berarti Tuhan menghukum. Tetapi begitu kita masuk dalam perjanjian baru, kita diperkenalkan jenis justice yang lain. Bukan keadilan yang menghukum, bukan punitive justice, tapi restoring justice. Keadilan di dalam perjanjian baru mengandung makna bukan menghukum, tetapi memulihkan, merestorasi. Nah, kalau kita baca dalam kitab Roma, justru itu yang menjadi perdebatan sebenarnya. Bahwa orang-orang Israel pada umumnya menghendaki Tuhan adil, itu artinya Tuhan menghukum musuh-musuh mereka dan menyayangi mereka. Tapi Paulus mengikuti jejak Tuhan Yesus memperkenalkan tentang keadilan, kebenaran yang merestorasi, yaitu berdasarkan pada kasih Allah yang unconditional, yang universal, yang inklusif, yang mengasihi semuanya. Tuhan tidak menginginkan musuh Israel binasa, tetapi Tuhan menginginkan musuh Israel bertobat dan dipulihkan. Dan menurut saya itu juga salah satu tema dari kitab Yunus sebenarnya, di mana Yunus agak kesulitan, kenapa dia escape from God, kenapa dia melarikan diri dari Tuhan. Menarik buat saya, karena Yunus melarikan diri dari Tuhan, sebab Tuhan itu baik menurut Yunus. Jadi kebaikan Tuhan itu yang membuat Yunus marah. Tuhan mudah dipersuasi katanya. Tuhan mudah dipersuasi. Iya, karena di pasal terakhir Tuhan terlalu naif. Ya, Yunus ngomong, aku sudah bilang kan, jangan utus aku, sebab aku tahu bahwa kamu terlalu baik. Jadi biasanya orang marah sama Tuhan karena Tuhan jahat. Kalau ini enggak, Yunus marah karena Tuhan itu baik. Gitu. Iya. Ya, Scott, saya sempat baca sedikit tentang bukunya Scott McKnight tentang reading Romans backward, ya, membaca kitab Roma dari belakang. Bahwa memang the purpose dari Roma, tujuan dari kitab Roma sebenarnya adalah pasal-pasal akhir di mana dia memberi keadilan dalam arti keadilan kesejahteraan. Oleh sebab itu kan Roma 12 sampai akhir dia bicara tentang pelayanan, aplikasi pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Dan memang dia berkata bahwa ini tujuannya, tetapi tujuannya dimulai dari sebenarnya
Tujuannya berakar dari pemikiran Roma 1 dan Roma 2. Betul, ketika manusia jatuh dalam dosa, seharusnya layak untuk menerima hukuman Allah, tetapi kemudian kasih Allah yang besar itu dicurahkan. Ya, saya setuju sih. Scott McKnight kemudian membahas hal yang serupa. Tetapi kembali lagi, membawa orang kepada pertobatan itu tadi, atau membawa orang kepada kesadaran akan kebenaran. Bagaimana dengan disiplin Tuhan, misalnya? Bukankah kita ada kata Yakobus misalnya dalam bahasa Indonesia, saya belum cek bahasa aslinya, yang berkata, maka dia menghajar kamu seperti sang bapak menghajar anaknya. Ibrani. Oh, Ibrani, ya, Ibrani, maaf, Ya. Ibrani 12. Ya, menghajar kamu seperti bapak menghajar anaknya. Bukankah ada sisi violence ketika menggunakan kata menghajar? Ya, saya akan coba jawab ya, Gordon. Menarik karena Ibrani, saya kira itu di Ibrani 12 ayatnya yang ke-6, ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-6 sebenarnya, tapi lebih ke ayat yang ke-6, sebab kata hajar menghajar itu ada di ayat yang ke-6. Ya. Ya, Ibrani 12. Ayat kelimanya masih oke lah. Ayat kelimanya masih sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anaknya? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6 yang agak ngeri karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah. Dalam bahasa asli artinya sebenarnya menyesah itu mencambuk orang diakuinya sebagai anak. Kita harus memahami bahwa kembali lagi, pemahaman modern kita ini harus dikembalikan kepada makna yang asli ya, seperti kata Justice tadi, bahwa kata disiplin misalnya. Kata disiplin di dalam benak orang modern selalu identik dengan pukulan. Disiplin selalu identik dengan hukuman. Makanya dulu saya nggak sadar ini ya, saya pernah ngomong dengan salah satu rekan kita, saya ngomong gini, kita ini perlu belajar disiplin rohani. Gordon tahu apa yang dari benaknya dia? Disiplin rohani dalam benak saya, dan saya percaya Gordon ngertilah, spiritual disiplin itu kan bicara tentang bagaimana kita menata tata tertib rohani, katanya kan begitu ya, bagaimana membaca Alkitab, bagaimana berdoa. Tapi di benaknya dia, disiplin rohani itu artinya apa? Adalah mengeksekusi orang-orang yang nggak taat dalam gereja. Itu dalam benaknya dia. Sebab kata disiplin dalam benak orang modern selalu identik dengan penghukuman, dengan pukulan. Ya, semacam itu. Sehingga ketika kita misalnya membaca kata di dalam bahasa Inggris, terutama kata discipline of the Lord, disiplin Tuhan, maka secara tidak langsung kita langsung mengartikan disiplin itu dengan, oh berarti Tuhan pukul orang tersebut, Tuhan hukum orang tersebut. Tapi yang menarik bahwa kata disiplin, yang kata yang dipakai dalam Ibrani 12, sebenarnya diambil dari kata paideia, ya, yang artinya sebenarnya adalah melatih seorang anak, to train the children. Jadi sebenarnya ayat yang kelima ketika bicara tentang didikan Tuhan, disiplin Tuhan, tidak berbicara tentang pukulan, tetapi lebih bicara tentang how he train us, bagaimana dia melatih kita, bagaimana dia mengkoreksi kita, bagaimana dia memberikan sebuah ajaran kepada kita. Itu Ibrani 12. Dan oleh karena itu ayat yang ke-6 itu menarik karena kata-kata menghajar itu, misalnya terjemahan IMB menggunakan terjemahan yang sama sekali berbeda. Indonesia modern menggunakan kata melatih. Ya. Dan itu sama dengan kata aslinya memang paideo yang artinya adalah melatih. Ayat yang ke-6, lalu bagaimana dengan ayat yang ke-6? Bukankah dengan jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan menghajar dan dikatakan Tuhan menyesah, memukul? Bukankah berarti Tuhan memukul? Kita harus hati-hati sebab kata yang dipakai, kata mastiko, memang berarti bisa mencambuk. Tetapi kita harus ingat bahwa ini terambil dari Amsal, dan Amsal, kata Amsal ini terambil dalam tanda kutip ya, saya mengatakan ini kan dipakai budaya pada zaman itu. Pertanyaan saya, kalau di dalam Alkitab dikatakan orang tua bisa cambuk anak, apakah di dalam zaman modern kita boleh cambuk anak? Tentu saja tidak kan. Nah, kita harus hati-hati di situ. Terutama kata mastiko ini diterjemahkan macam-macam ya. Ada yang mengartikan memang menghukum. Misalnya ESV mengatakan, International Standard Bible, International Standard Version menerjemahkan punish, menghukum. Kemudian NET menerjemahkan sebagai justice, yang dua-duanya memberikan isyarat memang memukul. Tapi menarik,
The Passion Translation, Brian Simon menggunakan source yang agak berbeda, menggunakan source Aramaic Bible. Dan dalam Aramaic Bible, ketika menerjemahkan ayat 6, menggunakan kata nagat. Ya, untuk menyesah itu menggunakan kata nagat, yang kata nagat dalam bahasa Arab bisa berarti dua. Yang pertama memang bisa berarti mencambuk, tetapi kata nagat yang berdua bisa berarti menarik seseorang untuk mendekat. Menarik seseorang untuk mendekat. Sehingga kalau kita membaca terjemahan The Passion Translation, menurut saya menjadi sesuatu yang sangat menarik karena menghindari ya atau menghilangkan nuansa ngeri atau horor di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6 itu. Saya saya baca ya Ibrani 12 ayat yang ke-6 dari The Passion Translation. For the Lord's training of your life is the evidence of his faithful love, and when he draw you to himself, it prove you are his delightful child. Ya, jadi ayat yang ke-6, The Passion Translation menerjemahkan, ketika dia menarik kamu kepada dirinya, itu membuktikan bahwa engkau adalah anak-anak kesukaannya. Nah, kembali lagi kalau bicara tentang proses pelatihan, apakah karena Ibrani 12 konteksnya memang adalah suffering, bicara tentang penderitaan, apakah di dalam penderitaan Allah bisa melatih kita? Ya. Tapi harus dicatat bahwa Ibrani 12 tidak mengatakan bahwa Tuhanlah yang meng-create penderitaan. Ibrani 12 tidak mengatakan Tuhan yang memasukkan anak-anaknya ke dalam penderitaan. Ibrani 12 mengatakan bahwa penderitaan muncul dari orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu dikatakan di bagian yang atasnya, jangan kau jemu melawan dosa, atau dikatakan Tuhan Yesus yang menanggung bantahan dari orang-orang yang berdosa. Jadi buat saya suffering adalah akibat dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika seseorang ada di dalam penderitaan karena dunia yang jatuh dalam dosa, Tuhan bisa mengajar, Tuhan bisa mengkoreksi. Jadi menurut saya ketika kita bicara disiplin Tuhan, jangan dikaitkan dengan penderitaannya. Tapi disiplin Tuhan harus kita kaitkan dengan proses bagaimana dia melatih kita, mengkoreksi kita, dan mengajar kita di tengah-tengah penderitaan. Setuju. Lebih pada ajarannya, pada didikannya, nasihatnya. Kalau pakai bahasa Amsal adalah didikan, nasihat, ajaran. Dan saya coba cek, memang diambil dari Amsal, tapi juga diambil dari Ayub 5 juga. Ayub 5 juga menggunakan hal yang sama. Jangan menolak, artinya jangan menjauh dari didikan Allah. Artinya terimalah, dia mengajak untuk masuk dan menerima didikan itu. Ya, saya cenderung setuju sih. Tetapi balik lagi, kalau begitu, tadi ada pertanyaan sedikit yang saya kelewatan. Kalau tadi sempat bicara tentang kalau semua dicintai sama, terus untuk apa saya jadi sama seperti Yesus? Ada pertanyaan, untuk apa saya jadi sama seperti Yesus? Kalau semua dicintai sudah sama, pada dasarnya sudah dicintai. Untuk apa saya berbuat lebih? Gimana, Gun? Saya akan mencoba membaca satu ayat yang tadi saya kelewat juga di dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Buat saya itu sesuatu yang menarik buat saya. 1 Timotius 4 ayat 10. Bicara tentang kasih Allah yang universal. 1 Timotius 4 ayat 10 mengatakan ini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Jadi Tuhan itu bukannya juru selamat orang Kristen, tapi juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi buat saya, kita orang-orang yang percaya ini ada benefits kok. Ya, semuanya dikasihin saja. Tetapi kita yang menerima dia, kita yang kemudian menerima ajaran dia, ada benefits yang tidak akan didapatkan dari orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Salah satu contoh misalnya, buat kita yang percaya kepada Yesus, kita akan lebih bisa memahami tentang Allah itu kasih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus.
Saya dikasih oleh Allah. Tetangga saya yang tidak percaya Yesus dikasih oleh Allah. Kasih yang sama. Tetapi saat saya membuka hati saya kepada Yesus, saya menerima pengajaran Yesus, saya kemudian mengamini apa yang dilakukan Yesus, saya kemudian lebih bisa menerima kasih itu, lebih percaya kepada kasih itu, dibandingkan mereka yang tidak menerima Yesus sebagai pewahyuan yang penuh dari kasih Bapa. Paham ya Kodo nih? Mungkin bahasa saya agak membingungkan. Membedakannya. Sekali lagi. Jadi buat kita yang percaya kepada Yesus, kita diberikan akses yang lebih, bukan akses sebenarnya, pemahaman yang lebih jelas, yang lebih clear tentang kasih Allah dibandingkan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi bukan berarti orang yang tidak percaya Yesus tidak dikasih oleh Allah. Dia dikasih. Dia dikasih oleh Bapa. Tetapi karena dia tidak percaya Kristus sebagai pewahyuan kasih Allah, maka dia akan masih terbelit dengan pemikiran-pemikiran dunia, kasih yang bersyarat, yang semacam itu. Sehingga sulit buat dia untuk kemudian terlepas dari rasa benci misalnya, rasa dendam misalnya. Sangat sulit karena dia diikat oleh konsep-konsep dunia. Tapi sementara saya yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai pewahyuan Allah, dan saya menerima mensamitkan diri saya kepada ajaran dia, saya akan lebih mudah terbebas dari semuanya itu. Ya, kalau saya biasa pakai Roma 8:28, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan punya kemampuan lebih untuk masuk di dalam rencana dan kehendak Allah yang sesungguhnya, gitu ya. Artinya kita tidak lagi ada dalam pemikiran-pemikiran duniawi, kita tidak ada pada sistem dosa itu, kalau istilah saya yang kita biasa bahas, tidak ada pada ikatan sistem dosa itu, tetapi kita kemudian mengikatkan diri untuk terlibat dan masuk kepada karya penebusan Kristus secara utuh dan menyeluruh sebenarnya. Jadi itu yang saya selalu pakai, Roma 8:28, bahwa ketika kita mengasihi Dia, sebenarnya kita dibawa masuk. Kita lebih mudah untuk masuk ke dalam bahasa orang Yahudi, tikkun olam, memperbaiki dunia ini. Jadi Tuhan punya satu konsep untuk membawa keadilan dan memperbaiki seluruh dunia yang rusak hari ini, benar-benar. Jadi kita masuk ke dalam tikkun olamnya Tuhan, rencana memperbaiki seluruh dunia bersama-sama dengan Dia sebagai satu kehendak yang utuh dan menyeluruh. Jadi biasanya saya pakai itu sih, bahwa setuju bahwa kita lebih punya revelation sehingga kita bisa bekerja bersama-sama dengan Dia. Untuk apa? Untuk memang benar-benar memperbaiki dunia di mana kita berada. Sehingga kita benar-benar menjadi agen-agen keadilannya Tuhan, yang tadi itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menghadirkan kebaikan di tengah-tengah kejahatan. Itu sih yang kemudian saya bisa pahami. Mungkin saya bisa kasih ilustrasi walaupun tidak exactly, tapi secara spontan tadi saya dapatkan ya. Misalnya ibarat seperti ini, kita ini semuanya rabun ya, semuanya misalnya minus semua, rabun jauh semua. Dan kemudian kita diberikan sebuah picture, sebuah gambar begitu ya, yang sangat indah begitu ya. Semuanya, saya Kristen atau tidak Kristen, semuanya dikasih gambar picture itu. Tapi kepada saya orang Kristen, Tuhan kasih, Bapa kasih tambahan. Dan sebenarnya bukan Bapak memberikan kepada saya, Bapak sudah ngomong, bagi yang mau lihat picture ini, saya sediakan sebuah kacamata, silakan diambil. Orang Kristen adalah orang yang mengambil kacamata itu dan memakainya. Orang yang tidak Kristen adalah orang yang tidak mau mengambil kacamata yang disediakan Bapa. Saat saya mengenakan lensa yang daripada Bapa, kacamata yang daripada Bapa, saya bisa melihat lebih baik, saya lebih bisa menikmati keindahan daripada lukisan yang Bapa berikan kepada saya. Sementara tetangga saya yang tidak percaya pada Yesus, yang mendapatkan gambar yang sama, yang mendapatkan kacamata yang sama, tapi karena dia tidak mau memakai kacamata itu, dia tidak bisa menikmati keindahan lukisan Bapak sebaik saya yang mau menerima kacamata atau lensa daripada Bapak, yang dimana lensa itu adalah Yesus Kristus. Mungkin itu ilustrasinya. Ya, ini ada sedikit pertanyaan dari Stefanus. Pengalaman untuk merasa dikasihi oleh Tuhan dapat membuat kita mampu untuk keluar dari merasa minder, rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah,
kemudian mampu untuk mencintai. Apakah seperti itu? Ya, 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 ya. Karena kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak merasakan kasih itu lebih dahulu. Itu sudah, menurut saya itu sudah prinsip kebenaran yang umum. Sebelum Apakah itu seseorang masuk bisa transforming mind? Masuk pada transforming mind. transforming mind dan transforming heart, ya. Bukan hanya pikiran, tetapi juga hati, emosi. Ya, Renovasi hati, itu kata Dallas Willard. Dallas Willard. Ketika hati disentuh, sebenarnya cara berpikir kita berubah gitu ya. Ya. Sebenarnya. Tapi bagaimana Jadi, orang yang mengalami kebaikan Tuhan tapi nggak mengubah cara berpikir? Ada orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan tapi nggak pernah mengubah cara berpikir. itu tragis buat saya. Apalagi kalau itu dialami orang yang menyebut dirinya Kristen, itu tragis sekali. Nah, mungkin karena begini, kalau sudah masuk seperti itu, karena tidak banyak pengajaran-pengajaran yang diberikan dari mimbar-mimbar kita, dari kelas-kelas kita, di gereja kita, untuk menjelaskan ini dengan betul-betul. Ya, untuk apa goodness, untuk apa Tuhan memberikan semuanya itu, jarang dibahas. Ya, saya sempat yang lalu kamu sempat bahas dan buat saya itu bagus sekali tentang menyucikan hati nurani itu loh. Dan buat saya adalah ketika pengorbanan Kristus, kasih Allah yang sesungguhnya itu dinyatakan, Ibrani 9:14 ya, dia berkata bahwa ketika demonstrasi kasih itu diberikan di atas kayu salib, seharusnya drama yang dipertunjukkan di salib itu melembutkan hati nurani kita. Istilahnya hati kita, kok bisa ya orang baik disiksa ya, kok bisa orang baik, orang benar kok dihancurkan seperti itu, dan itu akan seharusnya melembutkan hati kita yang sudah terkontaminasi dengan kekerasan, sebab kita ada di tengah-tengah dunia yang keras dibalas dengan keras, jahat dibalas dengan jahat. Kalau kamu nggak keras, kamu nggak akan berhasil. Kalau kamu nggak nipu, kamu nggak akan kaya. Kalau kamu terlalu baik, kamu terlalu naif, kamu akan ditipu oleh orang. Tapi hari itu ada satu demonstrasi, seseorang yang kita sebut naif, seorang yang kita sebut polos, seorang yang bisa melawan tetapi memilih untuk tidak melawan, seseorang yang bisa kemudian melakukan pemberontakan tetapi kemudian memilih untuk tidak melakukan itu, kemudian mati di atas kayu salib. Itu benar-benar istilahnya kembali lagi seperti nonton, kalau saya kayak seperti nonton drama yang membuat kita wow, jadi nangis, mewek, dan gitu. Aduh, iya ya, saya juga mesti lembut, saya juga mesti baik gitu ya. Dan saya suka itu ilustrasi itu ketika kamu pakai bahwa kurban Kristus menyucikan bukan sesuatu yang mistik saja, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Bahasa sorgawi, angan-angan yang terlalu muluk sehingga jalan di muka bumi terbang terus gitu ya, nggak pernah injak tanah gitu. Tetapi satu kenyataan bahwa memang betul ketika kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang kindness, sesuatu yang mengharukan, sesuatu yang itu selalu membuat hati kita menjadi lembut. Saya setuju itu. Banyak orang tidak sadar menurut saya bahwa perjanjian baru itu mengajarkan sesuatu yang berbeda ya. Saya pernah menuliskan di Facebook. Pengalaman Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus di Damsyik itu sebenarnya apa sih? Pertobatan atau panggilan? Banyak kita mengkhotbahkan bahwa Saulus bertobat di jalan menuju Damsyik. Pertanyaan saya, kalau itu pun disebut sebagai pertobatan dari apa kemana? Karena yang jelas dia bukan bertobat dari agama Yahudi menjadi Kristen, karena pada waktu itu masih belum ada Kristen yang seperti sekarang ini. Karena Kristen juga dianggap pada waktu itu salah satu mazhab sekte dari Judaism. Jadi ketika Paulus bertobat, Saulus menjadi Paulus, atau Paulus bertobat, pertobatannya bukan pertobatan peralihan dari agama satu ke agama yang lain. Yang harus dipertanyakan kalau begitu, Saulus bertobat dari apa? Apa yang berubah dari diri Paulus? Dan kalau kita teliti dari surat Roma ataupun dari ayat-ayat yang dia pakai, dengan jelas sekali menurut saya ada salah satu pengarang buku, saya lupa namanya secara exactly, tapi dia mengatakan bagus sekali. Pertobatan Paulus bukan pertobatan dari agama satu ke agama yang lain. Pertobatan Paulus atau perubahan Paulus adalah dari penganiaya menjadi yang dianiaya.
violence Atau yang lebih menjadi jelas, non-violent. ya, yang lebih jelas lagi dikatakan pertobatan Paulus ada pertobatan begini, dari jalan kekerasan dia beralih menjadi jalan kasih, kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena dengan Ya, jelas misalnya ketika dia mendeskripsikan tentang dirinya, dia mendeskripsikan sebagai orang yang sangat passionate, yang sangat bahkan dikatakan orang yang violence, orang yang menggunakan kekerasan. Dia menuju Damsyik untuk mengambil orang, untuk memenjarakan orang, untuk memukul orang yang dianggap orang tersebut sedang melawan Allah. Dan setelah perjumpaannya dengan Yesus, dia berubah sekali. Oleh karena itu saya percaya bahwa kasih dalam perjanjian baru yang diajarkan Yesus adalah non-violence and non-coercive. ya, ya. Bahkan menurut saya bahwa ketika Yesus masuk pada pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun sebenarnya adalah pencobaan how to gain power, bagaimana untuk mendapatkan kuasa. Satu adalah ketika dia menawarkan lewat mujizat, robah batu menjadi roti. Dan yang menarik waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dan memberi makan 4.000 orang. Ada banyak orang, Alkitab berkata, ada banyak orang hendak mengangkat dia menjadi raja atas mereka, tapi kemudian dia mundur dari mereka. Dan buat saya itu menarik bahwa Yesus menolak untuk mendapat power dengan cara memberi makan, memberi mujizat. Pencobaan kedua sama, bahwa kalau kamu mau dapat power, kamu buktikan, kamu exercise mujizat, kamu buat kuasa supaya orang tercengang. Dan di salib Yesus kan sebenarnya ada hal yang sama ketika orang Farisi ahli Taurat berkata, kalau kamu benar-benar anak Allah, turun dari salib ini. Dan dia juga dia tidak mengambil power dengan cara exercising mujizat, menyatakan mujizat. Tapi dia juga yang ketiga, ya kalau kamu mau power, ya ambillah lewat kerajaan-kerajaan dunia, artinya lewat politik-politik dunia, lewat government di dunia. Dan Yesus juga menolak hal itu. Itu dia katakan waktu di Pilatus, dan dia berkata, kalau kerajaanku berasal dari dunia, maka pengikut-pengikutku akan melawan engkau. Aku akan melakukan kekerasan, pemberontakan lewat pemerintahan di dunia. Tapi menariknya adalah, jadi dia tidak lewat memberi makan, dia tidak lewat mujizat, dia juga tidak menggunakan power, mendapatkan power dari pemanfaatan pemerintahan dunia, tetapi ketika dia mengambil power di akhir waktu, dia bangkit dan berkata, semua kuasa telah diberikan kepadaku. Pertanyaan di mana dia dapatkan power itu? Buat saya adalah ketika dia ada di atas kayu salib, dia mati dan dia bangkit bagi kita. Dan buat saya itu adalah cara Yesus untuk gaining the power, mendapatkan power, kuasa dalam hidup seseorang. Berarti bukan lewat makanan, bukan lewat sembako, bukan lewat mujizat, bukan lewat pemerintahan dunia, tetapi benar-benar lewat kasih yang dinyatakan kepada semua orang. Sebab pewahyuan terbesar tentang kasih Bapa buat saya adalah pengorbanan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus. Buat saya itu adalah cara Yesus untuk mendapatkan power, mendapatkan kuasa dalam hidup seseorang. Dan saya percaya bahwa harusnya kita juga melihat hal yang sama, melihat bahwa kuasa itu Tuhan bukan lewat manipulasi mujizat, juga bukan lewat intimidasi kekuasaan, kekerasan, tetapi memang lewat kasih, kebaikan, keadilan yang Tuhan Yesus sebenarnya ajarkan bagi kita semua. Gun, ada kata-kata penutup sebab tanpa sadar saya sudah kelewatan 1 jam. Mungkin yang terakhir saya cuma ngomong begini ya, banyak nanti mungkin next time kita bisa bicara itu. Tapi buat saya terakhir saya suka menuliskan ini. Menjadi Kristen artinya adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti adalah mengikuti jalannya. Mengikuti jalannya adalah mengikuti kasihnya. Mengikuti kasihnya buat saya yang terakhir adalah berarti melepaskan kekerasan dari kehidupan kita. Prinsip pembalasan, prinsip penghukuman, prinsip murka, dendam, segala macam dalam kehidupan kita. Itu yang hari-hari ini merema banget ya buat saya. Ya. Nanti mungkin next time kita bisa bicara tentang bagaimana saya akan menunjukkan bagaimana Paulus sebenarnya mengalami shifting itu. Yesus sebenarnya melakukan itu. Begitu ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi satu hal yang harus kita kerjakan menurut saya adalah kita harus menghapuskan image Allah, bahwa Allah itu ada Allah yang murka.
Ya, murka Allah tidak sama dengan seperti yang kita bayangkan sekali lagi. Di dalam Alkitab memang dicatat tentang murka Allah, tapi murka Allah tidak sama seperti kita karena He is love, karena Dia adalah kasih dan kasihnya adalah non-koersif, maka murka Allah bukan seperti yang kita bayangkan. Makanya saya sering kali mengatakan biarkan angry itu miliknya bird saja dan jangan dikenalkan kepada God. Jadi jangan angry bird but not angry God. Dan menurut saya kalau kita bisa betul-betul memahami bahwa our God is good God, not the angry God, itu akan merubah semua konsep kita tentang Tuhan, tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita memandang sesama, segala macam. Bahkan bagaimana kita menafsirkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pun akan sangat berubah. Dan menurut saya hari-hari ini saya merasa saya lebih bisa mengasihi Tuhan dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Karena saya menemukan dan lebih tenang, lebih bebas. Good, saya tak tahu kamu mau jawab enggak. Ada satu pertanyaan rupanya yang kelewatan. Apakah kita boleh kaya atau tidak? Bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam hidup kaya? Saya sudah tuliskan di FSB saya. Being rich is not sin, but pursuing riches is dangerous. Menjadi kaya tidak berdosa, tapi mengejar kekayaan itu berbahaya. Oke. Kita nantikan kembali nanti Geeks Corner atau God is Good Corner. Tentu saja kita akan membahas hal-hal tentang kebaikan Tuhan dan konsekuensi logis. Ketika Anda berkata bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu Allah itu kasih, apa konsekuensi logisnya? Jadi saya mencoba untuk menekankan bahwa di Geeks Corner kita bicara tentang konsekuensi logis daripada Allah itu baik. Dan di bulan depan saya sudah coba menyiapkan materi dengan Gunawan. Kalau tidak ada perubahan, materi bulan depan adalah God is love, but Tuhan Allah itu kasih, tapi dan semoga perbincangan di waktu yang akan datang dapat memberkati Anda sama seperti perbincangan pada hari ini. Thank you sangat, Gun. God bless. Thank you. Terima kasih banget. Wow. Semoga lebih keren lagi nanti di waktu-waktu yang akan datang. Lebih mulut. God is good all the time. All the time. Jadi mulai harus mikir tuh. Tuhan menghajar saya. Tuhan menyesah. Dan dari dulu saya pakai kata, lihat loh ya, bukan mengajar, tapi menghajar. Tapi ternyata hari ini kita mengatakan bahwa ternyata bukan menghajar, tapi mengajar. Jadi balik lagi. Ya, sebab mungkin penggunaan kata yang ditranslasi dari Arab dari Yahudi, dari Jews, Ibrani ke Yunani. Nah, menarik. Sebagai penutup ini aja. Coba nanti rekan-rekan lihat di konteks aslinya Amsal. Amsal tidak menggunakan kata menghajar, tidak ada kata menyesah, tapi betul-betul mengajar. Jadi Ayub tidak menggunakan kata itu, Amsal juga tidak menggunakan kata itu. Yang ada adalah mengajar atau mendidik. Kenapa bisa menghajar itu kesalahan Septuaginta, saya rasa. Iya. Musa bertanduk. Oke. Septuaginta punya banyak dosa. Lucifer. Bertanduk, Lucifer, banyak dosa Septuaginta itu. Iya. Semoga lah teman-teman bisa lebih menyadari bahwa Tuhan itu baik, benar-benar baik. Oke, terima kasih Gun. God bless. Oke, God bless, God bless semua.